Bapak, Ibu, saudara-saudara, seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengucapkan kepada kita sekalian, selamat pagi, salam. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan napas kehidupan. Kita masih hidup sampai di hari atau minggu terakhir di bulan Mei ini. Puji Tuhan, tepatnya hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada berdiam dalam hati setiap orang percaya, yang menolong, menuntun, dan membimbing kita melewati perjalanan hidup dari hari ke hari sampai pada saat ini. Untuk itu, sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Engkau masih berkenan memberikan kami kesempatan menikmati kekuatan, kesehatan, bahkan napas kehidupan. Hari ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu berdiam dalam hati kami, memberikan kami hikmat, kuasa, dan kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari. Hamba yang akan menyampaikan, hamba percaya dengan kuasa dan urapan dari Tuhan, hamba dimampukan berkata-kata, menjelaskan firman Tuhan ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami. Kami telah siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami datang berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang telah saya siapkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan bagi kita sekalian dan akan kita pelajari bersama-sama
pada saat ini. Kita belajar dengan satu tema, peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tentunya kita semua sama memahami bahwa perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berjalan sendirian. Ketika Yesus akan naik ke sorga, dia sudah menyampaikan pesan kepada murid-muridnya bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku akan mengutus, aku akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan diam dalam kehidupan kamu dan akan menyertai kamu senantiasa. Itulah sebabnya kita percaya bahwa sampai hari ini, kalau kita ada, kita bisa menjalani hidup kita dari hari ke hari, itu karena penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Nah, melalui pembacaan kita pada saat ini, kita akan belajar bersama-sama apa peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Di dalam pembacaan kita, ayat 8, ayat 4, dan ayat 8 sampai 12. Di sana saya simpulkan bahwa peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah memperlengkapi umatnya dalam melayani sesuai kebutuhan. Perlengkapan yang diberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul yang ada pada saat itu adalah kemampuan berbahasa sesuai kebutuhan pendengar. Nah, siapakah pendengar pada saat itu? Di dalam pembacaan kita, ayat 9 sampai ayat 11 di sana dicatat. Begitu banyak orang yang datang di Yerusalem dari segala bangsa di bawah kolong langit berkumpul di Yerusalem. Sesuai dengan janji Bapa bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada murid-muridnya supaya mereka bisa melayani Tuhan, supaya mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, yaitu memberitakan Injil. Roh Kudus memperlengkapi murid-muridnya dengan kemampuan berbahasa, bahasa-bahasa yang mereka tidak kenal sebelumnya, mereka tidak gunakan sebelumnya, karena mereka adalah orang-orang Galilea. Firman Tuhan memberikan penjelasan bahwa ketika Roh Kudus memenuhi murid-muridnya yang ada pada saat itu, maka mereka bisa berkata-kata, menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu, sehingga mereka yang mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka, mereka semua tercengang-cengang. Firman Tuhan mencatat bahwa mereka tercengang-cengang, ya. Mereka takjub, mereka heran dan berkata, bukankah mereka itu adalah orang-orang Galilea? Kok bisa berbahasa? Bahasa yang kita gunakan dari negeri asal kita. Nah, itu berarti bahwa ketika Roh Kudus memperlengkapi umatnya, memperlengkapi saya, memperlengkapi Bapak Ibu Saudara
sebagai jemaat Tuhan, itu berarti kita bisa melakukan hal-hal di luar kemampuan kita yang biasa. Roh Kudus akan memperlengkapi kita karena Ia adalah pribadi yang berkuasa. Ia sanggup mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Sehingga dicatat di dalam pembacaan kita bahwa ketika mereka memakai bahasa-bahasa orang yang hadir saat itu, pendengar atau audiens tercengang-cengang, sangat termangu-mangu. Dan mereka berkata, apakah artinya ini? Secara nalar, secara logika mereka tidak bisa menerima. Karena murid-muridnya adalah orang-orang Galilea. Tetapi disinilah kita melihat bahwa tatkala Roh Kudus memberikan kelengkapan kepada setiap orang-orang yang akan dipakainya, maka kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang akan mempermuliakan nama Tuhan dan juga akan membawa berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita kerjakan di tengah-tengah pelayanan dalam jajaran gereja Kibait? Mari dengan senang hati kita menerimanya, kita mengerjakannya. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus ada berdiam dalam hidup kita, akan memberikan kelengkapan yang kita butuhkan di tengah-tengah pelayanan. Jadi kemana Tuhan mengutus kita untuk melayani, apa yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita kerjakan, Allah sanggup melalui Roh-Nya yang kudus itu memperlengkapi kita, dan kita bisa melayani dengan baik. Murid-murid Yesus yang adalah orang-orang Galilea diperlengkapi dengan kemampuan bisa berbahasa sesuai dengan kebutuhan pendengar. Dan saat itu mereka menyampaikan, menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sehingga Alkitab mencatat bahwa mereka yang mendengar, kalau kita membaca selanjutnya di ayat 14 sampai ayat 40 di sana, luar biasa. Mereka yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul itu bertobat, memberi diri mereka dibaptis, dan mereka percaya pada Yesus. Roh Kudus berperan penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang diperlengkapi untuk dipakai di tengah-tengah pelayanan. Ia tidak membiarkan kita. Tatkala Ia memberikan tugas, Ia juga memperlengkapi kita sesuai yang kita butuhkan. Untuk itu jangan ragu untuk melayani Tuhan. Selanjutnya, di dalam pembacaan kita, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Pasal 2 ayat 14 sampai 40, bahwa Roh Kudus memberi kuasa kepada murid-muridnya dalam memberitakan Injil. Kuasa yang diberikan itu berupa keberanian berkata-kata, keberanian menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Mereka tidak takut lagi. Nah, firman Tuhan berkata di dalam ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Petrus menyampaikan firman Tuhan. Petrus menyampaikan
berita kebenaran. Petrus menyampaikan perbuatan Allah yang dahsyat kepada mereka yang hadir pada saat itu. Petrus tidak takut lagi. Kalau kita mengingat ketika Yesus ditangkap, lalu diadili, dan datanglah seorang hamba perempuan berkata kepada Petrus, "Bukankah kamu ini juga salah seorang yang biasa bersama dengan Yesus?" Petrus berkata, "Aku tidak mengenal dia." Petrus takut. Kalau dia mengaku, dia juga akan diadili. Dia juga akan mendapatkan penyiksaan fisik. Dia takut mengaku. Tetapi tatkala Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, maka mereka berani berkata-kata, walaupun saat itu tidak ada lagi gurunya. Karena guru agung sudah naik ke sorga. Dan yang diutus menemani mereka adalah Roh Kudus. Mereka diberikan kemampuan, mereka diberikan kuasa, berani berkata-kata. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa mereka, Petrus mengecam mereka. Petrus menegur mereka dengan keras dan berkata, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Luar biasa keberanian Petrus. Ia berani menyampaikan kebenaran, ia berani menegur mereka, dan juga menasihati mereka dengan keras supaya mereka memberi diri mereka diselamatkan, bertobat, supaya mereka mendapatkan hidup yang kekal. Siapakah yang memberi keberanian? Roh Kudus. Roh Kudus memberi kemampuan sehingga mereka berani berkata-kata, menyampaikan kebenaran. Selanjutnya, kalau kita melanjutkan pembacaan kita di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Di sana bahwa Roh Kudus memberikan kuasa kepada mereka, dan kuasa itu berupa kemampuan mengadakan tanda-tanda mujizat. Tanda mujizat yang mereka buat, yang dibuat oleh Petrus dan Yohanes, yaitu menyembuhkan orang lumpuh sejak lahirnya. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka begitu bersemangat untuk melayani. Tidak ada lagi rasa ragu, tidak ada lagi rasa takut, tapi mereka terus bersemangat. Dan yang memberikan semangat serta kelengkapan itu tentunya Roh Kudus yang kita peringati pencurahannya hari ini. Yohanes dan Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir itu. Nah, itu berarti bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu asalnya dari Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Mereka diberikan kemampuan melakukan mujizat. Mereka diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir itu, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan selalu memperlengkapi kita sesuai dengan yang kita butuhkan di dalam pelayanan. Ia tidak membiarkan kita melayani sendirian. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ia senantiasa mendampingi kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dan kita dimampukan melayani sampai hari ini. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Peranan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan sangat penting.
Jangan ada anak-anak Tuhan yang berkata, bagaimana saya bisa tahu kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup saya? Setiap orang yang sudah percaya sungguh-sungguh secara pribadi pada Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu ada dalam hidupnya. Kecuali kalau ada saudara-saudara, ada jemaat Tuhan yang belum sungguh-sungguh percaya. Ada yang belum menerima Yesus secara pribadi. Maka wajarlah kalau belum mengerti, belum tahu betulkah Roh Kudus ada berdiam dalam kehidupan kita. Tetapi setiap orang yang sudah datang secara pribadi kepada Yesus Kristus, mengakui dosanya, bertobat dan menerima Yesus satu-satunya juru selamat, pastinya yakin bahwa Roh Kudus ada dalam hidupnya, menyertai dia, menuntun, membimbing, bahkan berperan penting di dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan dan juga sebagai umat Tuhan. Petrus dan Yohanes diberikan kuasa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu. Kuasa itu membuat orang yang lumpuh tadi bisa berjalan, bahkan dia melompat, dia memuji Tuhan. Kebahagiaan yang tak terhingga didapatkan. Karena tadinya dia tidak bisa berjalan dan akhirnya dia bisa berjalan. Itu berarti bahwa ia sungguh menikmati kuasa Tuhan melalui kedua hambanya, yaitu Yohanes dan Petrus. Diberi kemampuan menyembuhkan dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, Roh Kudus memberikan kuasa. Roh Kudus memperlengkapi mereka sehingga mereka mampu melakukan tanda-tanda mujizat. Yang berikut, apa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 dan ayat 16. Roh Kudus memberi kemampuan untuk tetap rendah hati. Para rasul dan murid-murid Yesus telah diperlengkapi dengan kemampuan yang luar biasa. Diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang spektakuler. Sehingga orang-orang yang mendengar apa yang mereka sampaikan, audiens yang mendengar apa yang disampaikan oleh para rasul itu, sangat heran, termangu-mangu, karena kemampuan yang mereka perlihatkan itu adalah kemampuan yang asalnya dari Tuhan. Lalu ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah di dalam ayat 14 sampai ayat 40, maka dicatat di dalam Alkitab bahwa ribuan orang menerima Yesus dan dibaptis. Kira-kira 3.000 orang, luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Petrus ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Mujizat yang begitu besar. Tetapi mereka tetap rendah hati. Dan selanjutnya, Yohanes dan Petrus juga menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir. Dan orang yang melihat itu pastilah kagum kepada Yohanes dan Petrus. Kagum kepada para rasul. Tetapi firman Tuhan mencatat mereka tetap rendah hati. Di dalam ayat 16 saya bacakan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16.
Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka anak itu telah menguatkan, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jemaat yang terkasih, Petrus dan Yohanes tidak mengambil kesempatan untuk membanggakan diri, untuk menepuk dada, kami hebat. Tapi apa yang dia lakukan, apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan mencatat, nama Yesuslah yang membuat orang itu sembuh. Roh Kuduslah yang memberikan mereka kemampuan untuk bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa, menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Mereka tidak mengambil kesempatan untuk menjadi orang yang populer, menjadi orang yang top, menjadi pribadi yang dikagumi. Tetapi selalu memberitakan Yesus. Yesuslah yang perlu ditinggikan. Yesuslah yang harus dipermuliakan, bukan kami. Roh Kudus memberi kemampuan kepada mereka untuk tetap rendah hati dan mengakui bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah. Di dalam pelayanan kita bersama-sama, apa yang sudah kita lakukan? Apakah itu besar atau kecil dampaknya di tengah-tengah pelayanan? Apakah itu membuat nama kita menjadi terkenal, membuat orang menjadi kagum kepada kita? Ingatlah, kita harus tetap rendah hati. Kita harus tetap memberitakan Yesus. Kita harus tetap mengakui bahwa semua itu karena pemberian dari Tuhan. Supaya pelayanan kita dalam jajaran Gereja Kibait ini diberkati dan semakin mempermuliakan nama Tuhan, mari kita selalu berupaya untuk rendah hati. Tuhan sudah mempercayakan pelayanannya bagi kita. Walaupun sudah kurang lebih 2 bulan lebih kita beribadah di rumah masing-masing. Banyak program yang tertunda, banyak hal yang ditunda untuk dilaksanakan karena kesulitan yang ada. Tetapi kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kesulitan ini, banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan marilah kita selalu bersyukur. Kita selalu rendah hati. Kita tidak bersungut-sungut karena kesulitan yang ada. Tetapi kita selalu percaya bahwa di dalam melayani Tuhan, Tuhan ada melalui Roh-Nya yang kudus menyertai kita, menuntun kita, dan kita bisa menyelesaikan pelayanan yang Ia percayakan. Kiranya dalam memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, kita semakin bersemangat dalam melayani, bahwa kita tidak melayani sendirian, tapi ada Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kita, memperlengkapi kita, memberikan kita kuasa, sehingga kita berani menyampaikan kebenaran, dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita untuk selalu rendah hati di tengah-tengah pelayanan. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kita tetap yakin Ia tidak pernah meninggalkan kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya oleh kuasa Roh Kudusnya sendiri, kita akan dimampukan untuk mengerti firman ini dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami mempersembahkan segala syukur dan pujian kami kepadamu pada saat ini.
Hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu lah ya Tuhan, maka kami masih ada sebagaimana adanya. Kami boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kami umat-Mu, yang menyertai kami dalam menjalani perjalanan hidup mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Untuk itu kuatkan kami semua, berikan kami sukacita, tambahkan semangat dalam melayani, sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami boleh lakukan dengan baik, dengan selalu meyakini bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu